kelas 10-4 kelompok 2 penelitian sosial dengan anggota saya Gibraltar nomor absen 15, saya Kaira nomor absen 6, saya Alia absen 19, saya Astri absen 5, saya Babas absen 12, saya Hatam absen 35. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang penelitian kami yang berjudul Analisis Pandangan Masyarakat Kota Surakarta terhadap perilaku menonton dan mengunduh film secara bajakan. Pandemi COVID-19 telah mengubah perilaku masyarakat Indonesia, terutama dalam pemanfaatan teknologi, selama lockdown dan pembatasan aktivitas di luar rumah. Masyarakat terdorong untuk melakukan kegiatan secara online. Dalam konteks ini, peningkatan minat streaming film melalui platform sebagai alternatif penutupan bioskop terlihat sangat signifikan. Platform streaming online seperti Netflix, Disney Plus, Hotstar telah menjadi pilihan masyarakat untuk menonton film baik dari dalam maupun luar negeri. Keberadaan platform-platform tersebut telah mengikuti hukum dan memberikan hak ekonomi kepada para pembuat konten melalui pembagian royalti. Namun, sebagian besar platform legal ini memerlukan biaya berlangganan yang terkadang dianggap terlalu mahal oleh sebagian masyarakat. Hal ini diduga menjadi salah satu alasan perilaku masyarakat dalam menonton dan mengunduh film secara bajakan. Dalam era teknologi saat ini, banyak situs ilegal yang menyediakan konten film bajakan dengan mudah diakses. Kemudahan akses ini menyebabkan meningkatnya perilaku menonton film secara bajakan. Penelitian ini menggunakan rumusan masalah sebagai berikut. Dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Serta memiliki manfaat sebagai berikut. Penelitian ini menggunakan teori tindakan sosial. Tindakan sosial adalah sebuah tindakan manusia yang dapat mengaruhi individu-individu lain yang ada dalam masyarakat. Film merupakan suatu kombinasi antar usaha penyampaian pesan melalui gambar yang bergerak. Pemanfaatan teknologi kamera, warna, dan suara. Unsur-unsur tersebut dilatar belakangi oleh suatu cerita yang mengandung pesan yang ingin disampaikan oleh sutradara kepada khalayak film. Minat pembelian adalah perilaku konsumen di mana konsumen memiliki keinginan dalam memilih dan mengkonsumsi suatu produk. Minat beli akan timbul apabila seorang konsumen sudah berpengaruh terhadap mutu dan kualitas dari suatu produk dan informasi suatu produk. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Alasan peneliti menggunakan pendekatan secara kualitatif adalah karena peneliti ingin mengetahui pandangan masyarakat terhadap fenomena menonton film secara bajakan, di mana untuk mengetahui hal tersebut perlu dilakukan penelitian yang bersifat non-positifistik, yaitu menekankan pemaknaan dan berusaha menjelaskan suatu fenomena, mengingat bahwa penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realitas dan memperoleh pemahaman makna. Maka jenis pendekatan yang tepat untuk penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Peneliti melakukan wawancara pada 2 informan pada hari Jumat 2 Juni 2023 dan pada hari Sabtu 3 Juni 2023, di mana kedua informan ini merupakan pelaku industri kreatif dan pekerja yang bertempat tinggal di Kota Surakarta. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari kedua informan di Kota Surakarta. Informan pertama berinisial MA sebagai pekerja dan informan kedua berinisial A sebagai pelaku industri kreatif. Selain melalui wawancara, peneliti juga memperoleh data sekunder dari literatur dan jurnal-jurnal terdahulu serta observasi tidak langsung melalui media elektronik. Berkaitan dengan jenis pendekatan yaitu kualitatif, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu melalui wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan. Dalam memilih informan sebagai pemberi data primer, peneliti menggunakan teknik simple random sampling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya Astri Bina Maharani dan rekan saya Gibraltar Royal Mahadiva dari SMA Negeri 1 Surakarta akan mewawancarai Bapak mengenai
penelitian sosial kami yang berjudul Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap Perilaku Menonton dan Mengunduh Film Secara Bajakan. Apakah Bapak berkenan untuk kami wawancarai? Silakan, siap untuk menjawab sebelum pertanyaan. Oke, baik, langsung ke pertanyaan pertama ya Pak. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan Bapak tentang menonton film secara bajakan? Jadi sebenarnya secara moral dan secara hukum ya, menonton film bajakan itu tidak bagus karena akan merugikan para pencipta karya tersebut dan mestinya ada copyright yang harus dilakukan. Namun kalau kita tidak sengaja menonton karena itu hasil bajakan karena menonton rame-rame, ini kan perlu penegakan hukum dan pembelajaran pada masyarakat bahwa menonton film bajakan tidak menghargai pencipta. Lanjut untuk pertanyaan kedua, apakah Anda mendukung tindakan hukum yang dilakukan secara keras terhadap pelaku tersebut? Ya, penegakan hukum terkait dengan seluruh bentuk pembajakan itu harus dilakukan. Tetapi pada saat sama pemerintah harus menggandeng masyarakat untuk memberikan kesadaran tentang menghargai ya, hak cipta. Itu penting. Jadi sebelum penegakan dilakukan harus ada ini apa namanya peningkatan kesadaran oleh aparat-aparat pemerintah secara benar. Tapi kalau langsung dihukum keras, ya baik juga, tetapi nanti takutnya terjadi perpecahan di masyarakat. Lanjut ke pertanyaan ketiga, kan sekarang ini udah banyak beredar jadi aplikasi streaming yang legal tapi berbayar seperti Netflix, Disney Plus Hotstar, dan lain-lainnya itu kan harus berlangganan dulu untuk menonton yang legal. Terus menurut Bapak ini layanan itu apakah ada kekurangan? Kayak kenapa masyarakat memilih untuk menonton bajakan dibanding dengan langganan tersebut? Kira-kira gimana? Jadi sebenarnya kenapa masyarakat lebih menonton bajakan itu karena gratis. Sedangkan Netflix tidak semua keluarga mampu membayarnya, itu masalahnya. Tetapi dengan Netflix yang berbayar itu sesungguhnya mengedukasi masyarakat untuk menghargai sebuah karya cipta. Yang kedua, dengan menghargai karya cipta maka akan terjadi produktivitas dan bagi masyarakat karena mencipta akan menghasilkan pendapatan. Tapi kalau mencipta juga malah dirugikan, maka akan membuat para pencipta tidak bergairah lagi dan pertumbuhannya menjadi tidak produktif karena nggak ada untungnya kan. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Lalu menurut Bapak apakah ada alternatif lain yang bisa dilakukan untuk mengurangi perilaku masyarakat menonton film bajakan tersebut? Ya, pertama harus ada edukasi secara bertahap bahwa menonton bajakan itu melanggar moral dan hukum. Yang kedua, perangkat-perangkat komputer digital itu harus dilindungi, misalnya dengan tidak bisa mengunduh dengan membuat aplikasi sehingga copyrightnya terjaga. Seperti orang mau mengunggah ulang di YouTube itu kan copyright. Jadi YouTube sudah betul ketika dia banyak melanggar hukum maka tidak akan dimonetisasi. Itu bagus itu. Itu cara-cara seperti itu bertahap dan ada edukasi terus menerus termasuk penelitian Anda ini bagian dari proses mengedukasi masyarakat, memberikan kesadaran bahwa membaca ya, atau menikmati hasil bajakan itu pelanggaran moral dan hukum. Baik, kalau begitu terima kasih atas jawabannya dan ketersediaannya untuk kami wawancarai. Jawaban Bapak sangat bermanfaat bagi penelitian kami. Semoga penelitian kami selanjutnya bisa mengedukasi masyarakat seperti yang Bapak bilang tadi ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alia dari SMA Negeri 1 Surakarta.
Bersama narasumber saya akan mewawancarai mengenai analisis pandangan masyarakat, kota surakarta terhadap perilaku penonton, dan mengunduh film secara bajakan. Apakah ada pertanyaan? Bagaimana pendapat Anda tentang perilaku menonton film secara bajakan? Menurut pendapat saya sih menonton film bajakan itu sangat-sangat tidak sopan gitu ya, karena kita tuh sebagai seorang yang kan saya juga terjun di industri kreatif seperti ini ya. Jadi kalau masalah jiplak tuh itu sangat-sangat tidak sopan dan merugikan, karena apalagi ini film ya, film itu membuatnya kan mahal, jadi kita harus bisa menghargai karya seni dari orang yang membuat itu. Salah satu cara menghargainya itu dengan nonton film yang tidak bajakan. Sekian, apakah Anda mendukung tindakan hukum yang lebih keras terhadap pelanggaran hak cipta? Ya, menurut saya ini harus sangat-sangat ditegakkan ya, karena orang-orang di kita tuh masih menganggap kayak karya seni itu belum ada harganya. Nah, sedangkan bikin karya seni kan mahal juga kan, makanya kita harus ya ditegakkan secara tegas lah. Yang ketiga, bagaimana pandangan Anda terhadap layanan streaming legal yang tersedia? Kalau layanan streaming yang legal, jadi menurut saya itu malah salah satu cara untuk mengurangi pembajakan film. Kan layanan streaming kan lebih murah kan kita kayak langganan per bulan bisa nonton kayak film, jadi kita nggak usah ke bioskop gitu kan. Nah, menurut saya sih sangat bagus ya, apalagi semakin banyak yang menggunakan layanan streaming, film malah bagus itu. Yang keempat, bagaimana pendapat Anda mengenai layanan platform legal yang kini tersedia seperti Netflix dan YouTube? Menurut Anda, apa kekurangan platform tersebut sehingga masyarakat lebih memilih? Oke, pertama tuh kita segi harga itu sebenarnya relatif ya. Ya mungkin beberapa orang lebih milih nonton bajakan mungkin lebih murah, beli bajakan karena gratis ya kan diaksesnya juga gampang gitu. Terus kalau masalah harga relatif sih, ada yang mahal, ada yang murah kok, itu sih relatif. Terus yang kedua itu karena update film, jadi kalau kita di ilegal itu langsung ada, misalnya filmnya hari ini keluar, besoknya mungkin udah ada gitu. Dapat kalau yang kayak dari platform streaming kayak gitu kan kadang-kadang dia baru sebulan atau 2 bulan, dia lama. Ya sih. Yang terakhir, apakah ada alternatif lain yang dapat diajukan untuk mengurangi perilaku menonton dan memilih film? Pertama tuh dari diri kita dulu, kita harus bisa menghormati karya seni orang lain, pokoknya karya dari seni gitu, karena menurut kita sih kan karya seni kayak masih belum ada harganya gitu, jadi kita harus bisa menghormati. Terus yang kedua itu ya berlangganan tadi streaming itu kan kita juga nonton secara ilegal, jadi kita juga kasih benefit buat yang pembuatnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kedua narasumber, perilaku menonton dan mengunduh film secara bajakan dianggap tidak sopan, merugikan industri kreatif, dan melanggar hak cipta. Narasumber pertama menekankan pentingnya penegakan hukum yang dikombinasikan dengan peningkatan kesadaran masyarakat, sedangkan narasumber kedua mendukung penegakan hukum yang lebih keras untuk memerangi perilaku bajakan. Keduanya mengakui bahwa layanan streaming legal dapat membantu mengurangi perilaku bajakan. Namun, faktor-faktor seperti biaya dan kecepatan pembaruan konten tetap menjadi pertimbangan masyarakat saat mereka memilih untuk menonton film bajakan. Oleh karena itu, untuk mengurangi kecenderungan perilaku menonton dan mengunduh film secara bajakan, penting untuk memberitahu orang lain tentang pentingnya menghormati karya seni orang lain dan memberikan penghargaan kepada pencipta. Selain itu, penting juga untuk menyediakan layanan streaming yang kompetitif dan murah untuk pembaruan konten. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.